Dalam waktu kurang dari 10 detik, simbol kekuasaan Israel di Timur Tengah meledak jadi abu. PLTU raksasa Israel luluh lantak diserang rudal hipersonik. Siapa pelakunya? Bagaimana bisa sistem pertahanan canggih mereka gagal total? Di tengah gelapnya malam di gurun yang tandus dan sunyi, sebuah kilatan cahaya membelah langit. Tak lama, dentuman keras menggetarkan bumi, mengguncang udara hingga radius puluhan kilometer. Bukan petir, bukan badai, tapi rudal hipersonik, meluncur dengan kecepatan mematikan, menghantam salah satu sumber energi vital milik Israel, pembangkit listrik tenaga uap raksasa yang berada di kawasan timur tengah wilayah pendudukan. Kilangnya terbakar, langit memerah, asap mengepul tinggi, seolah bumi ikut berteriak. Itulah awal dari kehancuran besar. Bukan hanya PLTU itu yang hancur, tapi simbol kekuasaan, dominasi, dan penindasan selama puluhan tahun ikut runtuh dalam sekejap. PLTU ini bukan sekadar pembangkit listrik. Ia adalah urat nadi pasokan energi bagi beberapa wilayah strategis yang dikuasai Israel. Dibangun dengan teknologi termutakhir, dan dijaga ketat oleh sistem pertahanan canggih, banyak yang menganggapnya mustahil untuk ditembus. Tapi malam itu, semua asumsi runtuh. Rudal hipersonik itu datang dari arah tak terduga, membelah pertahanan besi, menembus radar, dan menghantam jantung infrastruktur energi. Siapa yang meluncurkan rudal itu? Bukan negara besar, bukan kekuatan militer elit dunia, tapi sebuah negeri kecil, yang selama ini dijajah, diabaikan, dan diremehkan. Mereka tak punya jet siluman, tak punya armada laut canggih, tapi mereka punya satu hal, dendam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dendam dari tanah yang dirampas, dari rumah yang dihancurkan, dari keluarga yang dibunuh. Kini, dendam itu menjelma jadi senjata. Serangan ini bukan hanya soal balas dendam. Ini adalah pesan bahwa era penindasan telah mencapai titik didih. Bahwa teknologi dan kekuatan militer bukan lagi jaminan kekebalan. Bahwa rakyat yang tertindas pun bisa bangkit dan menghantam balik dengan presisi yang menakutkan. Di tengah puing-puing pembangkit listrik yang terbakar, dunia menyaksikan dengan terkejut. Media internasional berbondong-bondong menyorot reruntuhan yang masih menyala. Para analis militer tercengang. Bagaimana mungkin pertahanan sekuat itu bisa ditembus? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Namun bagi mereka yang mengerti sejarah panjang penindasan di wilayah itu, jawabannya sederhana. Inilah harga dari ketamakan dan penjajahan. Inilah hasil dari mengabaikan jeritan manusia yang diinjak-injak haknya selama puluhan tahun. PLTU itu kini tinggal abu. Tapi artinya jauh lebih besar dari sekadar kerugian ekonomi atau gangguan energi. Ini adalah titik balik. Titik balik dalam sejarah panjang perlawanan. Beberapa jam setelah dentuman dahsyat itu mengguncang malam, berita menyebar seperti api. Seluruh jaringan listrik di sebagian wilayah pendudukan mendadak lumpuh. Rumah sakit kehilangan daya. Bandara militer berhenti beroperasi. Sirine meraung tak henti-henti, bukan untuk latihan seperti biasanya, tetapi untuk memperingatkan bahwa ini adalah kenyataan baru, sebuah era di mana serangan balasan bukan lagi mitos. Israel langsung menuding salah satu wilayah jajahan sebagai dalang utama. Namun, anehnya, tak ada klaim resmi, tak ada rekaman video peluncuran, tak ada pernyataan kemenangan. Hanya keheningan yang mencekam. Seolah pihak yang menyerang ingin menyampaikan satu pesan. Kami tak butuh pengakuan. Cukup kalian tahu kami bisa. Para analis militer di Tel Aviv kebingungan. Rudal hipersonik itu, dengan kecepatan 5 kali lipat suara, berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome dan David Tesling, sistem-sistem yang selama ini dibanggakan sebagai tameng tak tertembus. Rudal itu bukan sekadar cepat, tapi juga cerdas. Ia memanfaatkan celah teknologi, menghindari radar, dan menyasar titik paling rapuh dari struktur PLTU, pusat kendali tekanan uap. Bagi rakyat dari negeri yang menjatuhkan rudal itu, malam itu adalah malam kemenangan sunyi. Tak ada pesta, tak ada parade. Yang ada hanya isak tangis dalam doa, di sela reruntuhan rumah yang sudah bertahun-tahun tak layak huni karena bombardir. Tapi tangis mereka kini bercampur harapan. Harapan bahwa ketakutan bisa berbalik arah. Salah satu pria tua, yang telah kehilangan 3 anaknya dalam serangan udara beberapa tahun silam, hanya berkata lirih di depan. Dulu, kami tak punya apa-apa. Sekarang, kami masih tak punya banyak. Tapi kami sudah menunjukkan bahwa kami hidup, dan kami melawan. Di sisi lain, pemimpin militer Israel menggelar rapat darurat. Mereka sadar, ini bukan sekadar satu serangan acak. Ini adalah bentuk baru dari perlawanan. Perlawanan yang terorganisir, yang terlatih, dan yang paling menakutkan, perlawanan yang tak lagi takut mati. Para diplomat sibuk menjalin komunikasi. Amerika Serikat, Inggris, bahkan beberapa negara Arab sekutu Israel mulai gelisah. Mereka menyadari satu hal penting, jika PLTU sebesar itu bisa dihancurkan tanpa peringatan, maka tak ada satupun infrastruktur yang benar-benar aman. Serangan ini mengguncang kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan publik terhadap kekuatan militer Israel, tetapi juga kepercayaan komunitas internasional bahwa dominasi satu pihak bisa bertahan selamanya. Dan di reruntuhan yang masih menghitam, kamera drone menangkap satu pesan yang tertulis di dinding beton yang setengah hancur, dalam bahasa Arab, sederhana namun menusuk. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari akhir kalian.
Fajar menyingsing di atas puing-puing PLTU yang kini tak lebih dari besi-besi bengkok dan beton yang hangus. Asap masih mengepul dari sisa-sisa reaktor uap yang hancur total. Drone-drone militer Israel berputar-putar di langit, mencari tanda-tanda serangan lanjutan. Tapi yang mereka temukan hanya kehampaan dan ketakutan. Di ruang-ruang bawah tanah markas pertahanan Israel, para jenderal mulai mengakui kenyataan pahit. Selama ini, mereka menganggap wilayah jajahan hanya sekumpulan orang lemah yang bisa dikendalikan dengan kekuatan senjata dan blokade. Tapi malam itu membuktikan bahwa penderitaan bisa melahirkan kekuatan. Bahwa kekalahan berkepanjangan bisa menciptakan tekad yang tak bisa dihancurkan oleh tank atau rudal apapun. Serangan ke PLTU itu lebih dari sekadar aksi militer. Itu adalah pernyataan. Sebuah deklarasi diam-diam dari mereka yang selama ini dibungkam, bahwa mereka kini tak lagi bicara dalam bahasa diplomasi atau unjuk rasa yang dipukul mundur. Mereka bicara dalam bahasa yang dipahami Israel. Kekuatan. Dan dunia mulai memperhatikan. Beberapa negara mulai berubah sikap. Dukungan yang selama ini mutlak kepada Israel mulai retak. Negara-negara di Asia, Afrika, bahkan beberapa di Eropa mulai bertanya, bagaimana mungkin kelompok kecil dari negeri yang dijajah bisa memiliki senjata secanggih itu? Siapa yang membantu mereka? Atau, apakah ini adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun dalam diam? Kecurigaan menyebar. Kepanikan tumbuh. Sementara itu, di balik bayang-bayang kehancuran, kelompok perlawanan merilis pesan singkat lewat jaringan radio bawah tanah. Kami tidak ingin perang. Kami ingin keadilan. Tapi jika keadilan ditolak, maka kami akan menuliskannya dengan api. Pesan itu menggema, mengguncang, dan sulit untuk dihapus. Kini, Israel berada di persimpangan. Mereka bisa memilih untuk membalas dengan kekuatan besar-besaran. Namun itu akan semakin memperburuk reputasi mereka di mata dunia. Atau, mereka mulai duduk dan mendengar. Bukan dengan telinga politik, tapi dengan hati manusia. Satu hal pasti, setelah serangan itu, tak ada yang sama lagi. Garis depan perlawanan telah bergeser. Bukan lagi dari batu melawan senapan, tapi dari rudal melawan rezim. PLTU itu kini hanyalah simbol dari masa lalu. Simbol bahwa tak ada kekuasaan yang abadi. Dan bahwa bahkan dari tanah yang paling diinjak, bisa tumbuh perlawanan yang tak terhentikan. Karena sejarah selalu punya cara membalas, bahkan jika harus lewat kobaran api.